Gila, tepat pagi tadi, pelatih Senegal buat pernyataan sangat keras sampai marah usai sukses hancurkan Irak dengan skor telak 5-0. Sebut Irak gak niat main di Piala Dunia 2020 dan sebut timnas Indonesia lebih pantas melawan Senegal di grup ini. Bahkan sampai ungkap 4 rahasia besar. Sementara itu, di sisi lain, begini pernyataan jujur pelatih timnas Indonesia John Hartman usai Indonesia viral di Piala Dunia 2026. Mengaku Indonesia memang layak lolos kalau saja tidak digagalkan oleh Patrick Kluivert. Wah, menarik ya. Yuk, simak kelanjutan kisah dongeng karangan admin hanya di sini ya. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Ruang konferensi pers Stadion Toronto mendadak hening setelah laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Senegal dan Irak, Sabtu 27 Juni 2026 dini hari WIB. Alih-alih merayakan kemenangan telak timnya dengan senyuman, pelatih kepala Senegal, Pape Thiaw, justru tampil di depan awak media dengan raut wajah gusar dan penuh kekecewaan. Singa Terangga memang baru saja mencukur singa Mesopotamia dengan skor mencolok 5-0. Namun, bagi Thiaw, jalannya pertandingan tersebut adalah sebuah penghinaan terhadap level kompetisi tertinggi sepak bola dunia. Dengan nada bicara yang tinggi, jujur, dan tanpa basa-basi, suksesor Aliou Cissé ini melayangkan kritik keras yang menghancurkan mentalitas bertanding tim asuhan Graham Arnold. Tidak tanggung-tanggung, Pape Thiaw menyebut performa Irak sangat memalukan dan membandingkannya secara langsung dengan timnas Indonesia yang menurutnya jauh lebih layak mentas di panggung Piala Dunia 2026. Jika Anda bertanya apakah saya senang dengan kemenangan 5 gol ini, jawaban saya adalah tidak sepenuhnya. Buka Pape Thiaw dengan tatapan tajam ke arah para jurnalis. Kami datang ke Piala Dunia untuk bertanding melawan tim-tim terbaik yang memiliki gairah, kehormatan, dan taktik yang matang. Apa yang ditunjukkan Irak malam ini sungguh memalukan. Mereka seperti tidak punya niat untuk bermain sepak bola. Mereka malas bergerak, tidak ada determinasi, dan sejak menit pertama mereka sudah kalah secara mental, cecar Thiaw tanpa sensor. Kekesalan Thiaw memang sangat berdasar jika melihat jalannya pertandingan. Pertandingan baru berjalan 3 menit, galang Irak yang dikawal Ahmad Basil sudah jebol melalui sontekan Habib Diarra yang memanfaatkan situasi sepak pojok dari Abdullah Isek. Bukannya bangkit merespons ketertinggalan, lini belakang Irak justru melakukan pelanggaran konyol yang merusak estetika pertandingan. Pada menit ke-13, bek Irak He Bin Sulaka secara ceroboh menarik Sadio Mane hingga terjatuh dalam posisi 1 lawan 1 di depan gawang. Setelah peninjauan video asisten referee atau VAR, wasit Anthony Taylor tanpa ampun mengusir Sulaka dengan kartu merah langsung. Kartu merah di menit ke-13 itu adalah bukti nyata dari rasa frustrasi dan kemalasan bertanding. Ketika Anda malas mengejar pemain seperti Sadio Mane, Anda mengambil jalan pintas yang merugikan seluruh tim. Bermain dengan 10 pemain di awal babak pertama dalam kompetisi sekorup Piala Dunia adalah sebuah lelucon, ketus pelatih berusia 45 tahun tersebut. Meskipun Irak sempat menumpuk pemain dan bermain rapat di sisa babak pertama untuk menahan gempuran Senegal yang melepaskan setidaknya selusin tembakan, pertahanan mereka runtuh sepenuhnya di babak kedua akibat rentetan kesalahan amatir. Pada menit ke-56, mantan pemain Manchester United, Zidane Iqbal, melakukan blunder fatal saat mengolah bola di area pertahanan sendiri. Bola berhasil dicuri oleh Lamine Camara yang kemudian mengirimkan umpan matang kepada Ismail Assar untuk mengubah skor menjadi 2-0. Hanya berselang 3 menit, giliran Akam Hashim yang melakukan kesalahan dalam mengontrol bola. Pape Gueye merebutnya, memberi umpan pendek kepada Sarr, dan gol ketiga Senegal pun tercipta. Mentalitas Irak runtuh total setelah momen tersebut. Senegal melengkapi pesta gol mereka lewat tendangan voli bertenaga kuda dari Pape Gueye pada menit ke-71 dan tembakan halilintar Iliman Ndiaye dari luar kotak penalti di menit ke-82. Di babak kedua, Anda bisa melihat sendiri bagaimana mereka memberikan bola dengan mudah kepada penyerang kami. Itu bukan taktik, itu adalah kepasrahan. Pemain-pemain mereka melakukan blunder berulang kali karena mereka sudah malas berpikir dan malas berlari. Skor 5-0 ini bahkan terlalu bagus untuk tim yang bermain tanpa hati seperti mereka, tambah Thiaw dengan nada sarkas. Dalam sesi tanya-jawab, Pape Thiaw mengejutkan publik sepak bola internasional dengan membawa nama timnas Indonesia ke dalam analisisnya. Baginya, kegagalan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 adalah sebuah ketidakberuntungan, karena secara kualitas visual dan kedalaman skuad, Indonesia berada jauh di atas Irak yang mereka hadapi hari ini. Saya menonton pertandingan-pertandingan di zona lain, termasuk bagaimana timnas Indonesia berkembang pesat. Sangat disayangkan. Seharusnya Indonesia yang berada di sini, di Stadion Toronto ini, melawan kami. Mereka jauh lebih pantas dan memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada apa yang ditunjukkan Irak malam ini. Tegas mantan penyerang timnas Senegal di Piala Dunia 2002 tersebut.
Tiau secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada transformasi radikal yang dialami skuad Garuda di bawah komando juru taktik kelas dunia, John Hartman. Menurutnya, tangan dingin Hartman telah mengubah Indonesia menjadi kekuatan menakutkan yang bermain dengan organisasi modern dan intensitas tinggi khas sepak bola global. Indonesia di bawah asuhan John Hartman adalah tim yang sangat menarik dan dinamis. Lihat bagaimana mereka baru saja menghancurkan Oman dengan skor telak beberapa waktu lalu. Mereka bermain dengan struktur yang jelas, transisi yang cepat, dan yang paling penting, mereka bermain dengan kebanggaan besar demi logo di dada. Kontras sekali dengan Irak yang malas. Puji Tiau. Lebih lanjut, Pape Tiau membedah mengapa dirinya begitu superior menilai kualitas timnas Indonesia saat ini. Faktor utamanya adalah keberadaan para pemain keturunan dan profesional yang merumput di kompetisi tertinggi Eropa, yang memberikan kematangan taktik luar biasa bagi skuad Garuda. Tiau bahkan hafal beberapa nama pilar utama Indonesia yang menurutnya memiliki standar permainan yang layak diuji di panggung Piala Dunia. Anda punya Jay Itzes yang bermain reguler di Serie A Italia, dia adalah bek yang tangguh dan tenang, sangat bertolak belakang dengan bek Irak yang panik dan mendapat kartu merah tadi. Di sisi sayap ada Calvin Verdong dan Kevin Dix yang memiliki jam terbang tinggi di Eropa, memberikan kestabilan yang luar biasa, urai Tiau secara detail. Jangan lupakan oleh Romeni di lini depan yang sangat tajam, serta Emil Audero di bawah Mister Gawang yang memiliki mentalitas juara Eropa. Kombinasi pemain berkualitas Eropa ini, dipadukan dengan gairah luar biasa dari pemain lokal, dan strategi modern dari John Hartman, membuat Indonesia menjadi tim yang sangat disegani. Jika kami bertanding melawan Indonesia, saya yakin laganya akan jauh lebih kompetitif, atraktif dan menguras keringat. Lanjutnya, kekalahan memalukan 0-5 dari Senegal ini resmi mendepak Irak dari turnamen akbar 4 tahunan tersebut dengan catatan yang sangat buruk. Graham Arnold kini menghadapi tekanan pemecatan yang masif dari publik Baghdad, sementara Senegal melenggang ke babak gugur dengan kepercayaan diri tinggi, meski sang pelatih tetap menyisakan catatan kritis bagi penyelenggaraan kompetisi secara keseluruhan. Bagi Pape Tiau, kejujurannya di atas mimbar media bukan bermaksud untuk meremehkan, melainkan sebuah autokritik terhadap realitas sepak bola saat ini, di mana tim yang tidak siap secara mental justru mendapat panggung besar, sementara tim dengan progres menjanjikan seperti Indonesia harus menyaksikannya dari layar kaca. Piala Dunia adalah tempat untuk para pejuang, bukan untuk mereka yang berjalan kaki di lapangan dan menyerah sebelum laga usai. Irak pulang dengan kepala tertunduk, dan itu adalah konsekuensi yang adil bagi tim yang malas. Tutup Pape Tiau mengakhiri pernyataan kerasnya. Sementara itu, di sisi lain, pernyataan frontal pelatih Senegal Pape Tiau yang menyebut timnas Indonesia jauh lebih layak tampil di Piala Dunia 2026 ketimbang Irak langsung mendapat respons dari arsitek skuad Garuda John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi tinggi dari dunia internasional, sekaligus memberikan analisis yang cerdas dan jujur mengenai situasi yang dialami Indonesia di masa lalu. Hartman tidak menampik anggapan bahwa dengan materi pemain berkualitas Eropa yang dimiliki Indonesia saat ini, Garuda seharusnya ikut terbang ke Amerika Utara. Namun, ia secara terbuka mengungkapkan penyesalan terdalamnya mengapa momentum emas itu harus terbuang di babak kualifikasi akibat salah urus taktik dari pelatih sebelumnya. Berbicara dalam sesi wawancara eksklusif, John Hartman mengaku sangat menghormati pandangan taktis Pape Tiau yang melihat potensi luar biasa dari permainan anak asuhnya saat melumat Oman dengan skor telak dalam laga uji coba internasional terbaru. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pape Tiau. Pengakuan dari seorang pelatih yang timnya baru saja menang 5-0 di Piala Dunia adalah bukti bahwa apa yang sedang kami bangun di Indonesia berada di jalur yang benar. Buka Hartman dengan senyum tipis. Menurut Hartman, pandangan Tiau sangat objektif. Skuad Garuda yang sekarang memang memiliki fondasi permainan modern dengan intensitas tinggi, ditopang oleh pemain-pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi tertinggi Eropa. Namun, suasana wawancara mendadak berubah menjadi serius ketika Hartman mulai membedah kegagalan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Kanada tersebut secara jujur dan berani menyebut bahwa Indonesia sejatinya pasti lolos, andai saja pergantian tongkat kepelatihan kepada dirinya dilakukan jauh lebih awal. Secara jujur saya katakan, Indonesia seharusnya lolos dan bermain di Stadion Toronto kemarin malam. Kita memiliki semua modal untuk berada di sana. Sayangnya, waktu tidak berpihak pada saya. Andai saja sejak awal babak kualifikasi tim ini sudah saya latih, ceritanya akan sangat berbeda. Ujar Hartman dengan nada penuh keyakinan. Hartman menilai, saat ia pertama kali datang, mentalitas dan organisasi permainan tim sudah dalam kondisi yang berantakan akibat akumulasi hasil buruk di pertandingan-pertandingan krusial kualifikasi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, John Hartman langsung menunjuk akar masalah keterpurukan Indonesia di masa kualifikasi. Ia memberikan kritik super pedas kepada mantan pelatih timnas Indonesia terdahulu, Patrick Kluivert,
yang dinilainya tampil sangat mediocre dan gagal memaksimalkan potensi generasi emas Indonesia. Kita harus jujur melihat ke belakang. Saat itu, Indonesia babak belur di kualifikasi karena ditangani oleh pendekatan yang sangat mediocre dari Patrick Kluivert. Memiliki nama besar sebagai mantan pemain tidak otomatis membuat seseorang menjadi pelatih yang hebat secara taktis, sindir Hertman keras. Di bawah asuhan Kluivert, Indonesia dinilai bermain tanpa identitas yang jelas, rapuh di belakang, dan tidak mampu mengintegrasikan kualitas para pemain keturunan dengan pemain lokal secara maksimal. Sangat menyakitkan melihat bagaimana talenta-talenta luar biasa ini disia-siakan dengan taktik yang kuno dan tidak berkembang. Ketika saya masuk, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyembuhkan trauma mental para pemain akibat rentetan kekalahan memalukan di era tersebut. Tambah pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 itu. Kini, setelah melakukan perombakan totalan di bawah filosofi barunya, Hertman telah membuktikan bahwa Indonesia siap menantang tim-tim elit dunia. Integrasi pemain berkelas Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Emil Audero, hingga striker house goal oleh Romeni telah mengubah Indonesia menjadi kekuatan baru yang sangat ditakuti. Papetiau benar mengenai kualitas lini belakang kami. Pemain-pemain seperti Jay, Kevin, dan Calvin adalah back modern yang memiliki tactical awareness, kesadaran taktis, tingkat tinggi. Ditambah ketenangan Emil Audero di bawah Mistar dan ketajaman oleh Romeni, tim ini punya standar Eropa. Jelas Hertman secara cerdas. Meskipun harus puas hanya menjadi penonton di Piala Dunia 2026, John Hertman menegaskan bahwa fondasi yang ia bangun saat ini adalah untuk jangka panjang. Pernyataan dari pelatih Senegal menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Garuda untuk membuktikan diri bahwa di masa depan, Indonesia tidak akan lagi melewatkan panggung tertinggi sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mungkin terlepas karena kesalahan masa lalu, tetapi dunia sekarang tahu seberapa menakutkannya potensi timnas Indonesia yang sebenarnya. Pungkas Hertman menutup wawancara. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.